البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas poin yang ke-70 berhubungan dengan masalah apa indak ya Bakhtiyar. Nah, berhubungan dengan masalah sembelihan orang kafir selain ahli kitab, bahwasanya hukumnya haram dikarenakan kekufuran mereka. Adapun ahli kitab, selama dia istiqamah di atas ajaran Nabi mereka, dan tentunya yang istiqamah mesti membaca basmalah dalam sembelihannya, maka hukumnya halal. Tapi jika tidak terpenuhi hal tersebut, ya kembali kepada hukum orang-orang kafir secara umum. Kita masuk pada poin berikutnya, ma huwa tawakkul. Apa itu tawakal? Tawakal yang banyak manusia berucap tentangnya. Nah, saling menasihati satu sama lain untuk melakukannya. Namun sedikit yang mengetahui hakikat tawakal dan arti pentingnya. Sebagiannya memahami tawakal yaitu tatkala sudah kepentok, sudah tai buntu jalannya, sudah tawakal saja. Kalau masih punya akal, masih punya harapan, masih punya kemampuan, tidak tawakal berarti. Ini menunjukkan salah paham dalam memahami tawakal. Karena tawakal akhwanifillah, kita butuhkan semenjak awal melakukan suatu amalan. Nah, lalu apa itu tawakal? Wal jawab sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madar ma'a fi'lil asbabis syar'iyyah. Ini pengertian tawakal secara lengkap. Yang dimaksud dengan tawakal adalah sidqu i'timadil qalb, yaitu benarnya bersandarnya hati 'ala Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ingin mudahnya, yaitu benarnya hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi' wa daf'il madar, dalam usaha untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kemudian poin yang terakhir, ma'a fi'lil asbabis syar'iyyah, bersamaan dengan melakukan sebab-sebab yang syar'i. Berarti akhwanillah ada 4 poin utama yang butuh diwujudkan dalam tawakal. Baik, 4 poin utama yang butuh diwujudkan dalam tawakal. Yang pertama apa? Yaitu benarnya hati dalam bersandar, yaitu hatinya betul-betul bersandar. Nah, baik, dalam artian hati ini betul-betul yakin dengan sesuatu yang akan dia sandarkan perkara itu kepadanya. Nah, sekarang kepada siapa hati ini disandarkan? Nah, hati ini bertopang. Poin yang kedua yang harus adalah Allah, bukan kepada yang lain. Harus benarnya hati dalam bersandar itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Poin yang ketiga, perkara yang dia bersandar padanya. Nah, yaitu dalam usaha mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Karena tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan serta mencabut kemandaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang terakhir, bersamaan dengan benarnya dia dalam bersandar kepada Allah dalam perkara yang disebutkan tadi, dia tetap menempuh sebab-sebab yang syar'i. Nah, apabila terpenuhi poin-poin ini akhwanifillah, maka berarti dialah seorang yang bertawakal. Nah, dialah seorang yang bertawakal, menyandarkan hatinya kepada Allah pada usaha untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat, bersamaan dengan menempuh atau melakukan sebab-sebab yang syar'i. Inilah hakikat tawakal. Oleh karena itulah, dari sisi hubungan bersandarnya hati dengan melakukan sebab, ikhwanifillah, manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, golongan yang pertama yaitu ahlu tawakal. Orang-orang yang tawakal, mereka menjadikan sebab yang sekedar sebab, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan hasilnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang bersandar kepada sebab, bersandar mutlak kepada sebab. Ini mereka orang-orang yang tidak beriman. Lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan bahwa suatu sebab itu akan bisa menghasilkan akibat. Tanpa Allah Subhanahu wa taala izinkan sebab itu menghasilkan akibat, maka tidak akan mungkin bermanfaat. Dan golongan yang kedua ini banyak, ikhwanifillah, terjadi pada orang-orang rasionalis. Orang-orang yang tidak mengikutkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup mereka. Orang-orang yang hanya berpikir dengan hal-hal yang sesuai dengan rasio mereka, sesuai dengan akal mereka. Maka mereka hanya bersandar pada kemampuan diri-diri mereka sendiri toh. Demikian pula orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang menolak sebab secara mutlak. Dan ini juga golongan yang tersesat, akhwanifillah, dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena merupakan sunnatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu akibat dengan sebab-sebabnya. Sehingga tidak dikatakan tawakal kalau kemudian yang penting kita bersandar pada Allah, tapi tetap tidak mau mengambil sebab-sebab yang syar'i. Golongan yang ketiga ini banyak terjatuh padanya orang-orang sufiyah, yang mereka membangun agamanya di atas mimpi-mimpi. Ini tiga golongan hubungannya dengan masalah apa? Sebab dan tawakal. Dan tawakal, alhamdulillah, merupakan perkara yang wajib, bahkan merupakan syarat keimanan dan syarat keislaman. Dalilnya apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Perhatikan ayat yang mulia ini. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal, atau kepada Allah sematalah kalian bertawakal.
in kuntum mu'minin, apabila kalian itu orang-orang yang beriman. Di sini dikedepankan jar majrur 'ala Allah, memberikan makna hasar, kekhususan bahwasanya tawakal itu harus diserahkan semata-mata kepada Allah. Fatawakkalu di sini perintah, menunjukkan wajibnya tawakal. Bahkan kemudian ditegaskan dengan firman-Nya in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang-orang yang beriman. Berarti mafhumnya ikhwan fillah, seorang yang tidak ada tawakalnya, maka demikian pula tercabut keimanan darinya. Berarti antara tawakal dan kuatnya iman itu berbanding lurus. Nah, iman kuat maka tawakal kuat. Nah, tawakalnya lemah maka berarti imannya pun lemah. Baik. Oleh karena itulah kalau kita melihat para anbiya wa rasul, mereka adalah orang-orang yang tawakalnya sangat kuat dikarenakan memang keimanan mereka sangat kuat. Nah, tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menempuh sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara mereka. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendapati permusuhan yang sangat kuat dari kaumnya, nah, dalam keadaan jumlah yang sedikit, tapi ketawakalan yang luar biasa menjadikan beliau bersama para sahabat kokoh. Nah, karena yang menjadi tuntutan atas kita ikhwan fillah adalah menempuh asbab. Makanya dalam peperangan Badar tatkala Allah perintahkan untuk berperang, yang penting kaum muslimin telah bersiap-siap mengenakan pakaian perang, mempersiapkan senjata yang dimiliki, adapun hasilnya kembali kepada Allah. Dalam keadaan jumlah yang sangat tidak seimbang. Nah, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu ta'ala alladziina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ayat ini juga menunjukkan salah satu wujud tawakalnya para sahabat radhiyallahu alaihim, yaitu orang yang tatkala manusia mengatakan kepada mereka innan nasa qad jama'u lakum, sungguhnya manusia yaitu orang-orang kufar telah bersekutu, bersatu padu untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Karena pada peristiwa ini terjadi alladzi qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, yaitu pada peristiwa setelah Uhud. Nah, setelah Uhud tatkala didengar berita bahwasanya orang-orang kufar akan menggempur, dalam keadaan kaum muslimin saat itu baru mengalami kekalahan dalam Uhud. Nah, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka, tapi ternyata hal ini tidaklah menjadikan mereka gentar, karena mereka memiliki ketawakalan yang kuat. Fazadahum imana, malah hal tersebut semakin menambah keimanan mereka, karena mereka yakin setelah menempuh sebab-sebab yang disyariatkan, taat kepada Rasulnya, ini merupakan sebab keselamatan. Taat kepada Allah sebab kemenangan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakeel, cukup Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Allah yang akan memberikan kecukupan, wa ni'mal wakeel, dan Dia adalah sebaik-baik zat yang kita sandarkan perkara kepadanya.
Demikian pula ikhwan fillah, hal ini yang hendaknya kita banyak-banyak katakan di hari-hari ini. Naam, di mana banyak berita tentang hal-hal yang yang banyak membuat orang-orang yang tidak memiliki keimanan galau. Naam, bingung. Berita tentang tsunami, berita tentang gejala-gejala gempa dan seterusnya, atau bahkan yang seputar pemerintahan, seputar politik. Bagaimana nanti kalau fulan menjadi presiden dan seterusnya. Kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena seorang mukmin ikhwan fillah, selama dia bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajiban seorang hamba, apalagi yang dicari. Dan yakin bahwasanya peribadatan dia kepada Allah, dakwahnya dia kepada tauhidullah merupakan sebab keselamatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah telah janjikan keamanan bagi orang-orang yang jauh dari kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ingin keamanan, ingin ketenangan, wujudkan ini. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Selama ada iman, selama ada tauhid ikhwan fillah, maka itu sebab terbesar untuk seorang mendapatkan penjagaan dari Allah. Maka jangan seorang galau, jangan seorang sibuk dengan berita-berita yang banyak menjadikan orang-orang bingung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala wa hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian itu dalam bertawakal kepada Allah subhanahu. Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Seandainya saja kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal dengan sebenar-benarnya. Maka sungguh kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Dia pergi dari sarangnya di waktu pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong, wa taruhu bitana, dan kembali ke sarangnya dalam keadaan temboloknya penuh. Dalam artian keluar dalam keadaan lapar, kemudian balik ke sarangnya dalam keadaan kenyang dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disepakati tentang kesahihannya oleh dua Imam ahli hadits abad ini, yaitu Imam Al-Wadi'i dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Taib, dalam hadits Umar bin Khattab ikhwani fillah sangat tegas tentang hubungan sebab dengan tawakal. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan seekor burung ikhwani fillah. Burung tersebut yang diibaratkan betul-betul tawakal kepada Allah. Dia keluar dari sarangnya untuk menempuh sebab. Bukan kemudian dia hanya menunggu di sarang saja. Di sarang saja kan yakin rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis. Sudah aku di sarangku saja. Tidak, alhamdulillah. Tapi burung tersebut keluar mencari makanan. Kemudian pulang dalam keadaan sudah kenyang. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal tidak bertentangan dengan akhdul asbab. Sebagaimana pula sebaliknya bahwasanya mengambil sebab, mengambil usaha-usaha yang syar'i, tidaklah kemudian dikatakan dia tidak tawakal. Tapi tawakal harus terkumpul padanya adalah
penyandaran diri yang sebenar-benarnya kepada Allah, kemudian apa? Dia mengambil sebab-sebab yang syar'i. Dan suatu sebab dikatakan syar'i akhwani fillah selama datang nas tentang pembolehannya secara khusus ataupun secara umum. Tayyib tentang kebolehannya. Ini awalnya harus dari perkara yang halal atau mubah. Kemudian yang kedua, memang sebab itu jelas dampaknya secara tajrubah, berdasarkan percobaan. Untuk menentukan suatu sebab itu diperbolehkan. Karena terkadang ada sebab yang tidak datang nas, tapi hukum asalnya dari perkara yang mubah. Ketika digunakan boleh tidak? Misalnya suatu sebab tersebut kalau memang berdasarkan percobaan, berdasarkan penelitian memang itu bisa bermanfaat, tidak bermasalah selama dari perkara yang mubah. Taib, dan pembahasan tentang tawakal alhamdulillah panjang. Banyak nasihat-nasihat dari ulama kita seputar masalah tawakal yang butuh untuk terus-menerus kita pupuk. Di antara ayat yang butuh ditambahkan di sini adalah ayat di surat Yunus. Yang menunjukkan tawakal itu syarat keislaman. Dilihat di surat Yunus ayat yang ke-84 ditambahkan. Ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yarhamukallah. In kuntum muslimin. Apabila kalian itu orang-orang yang berislam, menunjukkan tawakal itu adalah syarat keislaman. Jadi tawakal syarat Islam juga syarat iman. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana minal mutawakkilin.